Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu sehat ya. Oke, baik semuanya teman-teman. Di sini saya tidak akan mereview sebuah power tools, tapi di sini saya akan membahas mengenai berapa sih modal atau alat apa saja yang diperlukan untuk memulai sebuah hobi woodworking. Ya, di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi barangkali nanti teman-teman mempunyai pengalaman yang lain ya, yang berbeda dengan saya. Boleh silahkan nanti kita sharing saja di kolom komentar ya. Oke, konteksnya kali ini kita berbicara mengenai power tools. Jadi bukan alat manual, melainkan kita berbicara mengenai alat-alat yang menggunakan tenaga listrik ataupun baterai. Nah, di sini saya juga akan berbagi pengalaman kepada semuanya. Alat-alat apa saja sih yang dulu pertama kali saya menjalankan atau menyalurkan hobi woodworking saya ini. Apakah mahal? Apakah perlu alat-alat yang cukup mumpuni, bermerek, berkelas, atau bagaimana? Ya, saya rasa teman-teman yang mempunyai hobi yang sama cocok untuk menyimak video ini hingga selesai. Oke. Langsung saja kita mulai untuk alat apa saja yang diperlukan untuk memulai sebuah hobi woodworking. Oke, untuk memulai sebuah hobi woodworking atau yang berhubungan dengan kayu ya, entah itu kayu ataupun multiplex atau apapun itu yang berhubungan dengan woodworking, bagi saya pribadi itu hanya memerlukan dua alat saja. Ini sudah cukup sebenarnya. Ya, karena ini memang pengalaman saya ya. Jadi bukan hasil tanya-tanya atau bagaimana, tidak. Tapi di sini adalah real pengalaman saya ya. Pada saat pertama kali saya menyalurkan hobi woodworking saya ini. Saya rasa itu dua alat ini sudah cukup. Dan modalnya ini di bawah 1 juta, bahkan kurang lebih antara 700 sampai 800 ribu pun itu teman-teman atau kita itu bisa menyalurkan hobi woodworking kita. Bahkan dengan modal segitu ya, yang cukup minim itu sudah bisa membuat lemari ataupun rak, kabinet, rak sepatu dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti saya akan mengurutkan ya alat apa saja yang harus dibeli terlebih dahulu karena itu yang sangat penting ya. Ada beberapa alat nanti mungkin 4 atau 5 alat ya. Jadi 4 atau 5 alat ini yang intinya adalah yang 2 itu tadi ya. Jadi yang 3 ataupun yang lebihnya nanti itu nanti hanya tambahan-tambahan saja. Oke, yang pertama kita memerlukan alat pemotong ya. Tentunya adalah pemotong kayu ya. Nggak mungkin pemotong besi. Jadi alat pemotong ini banyak sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman punya modal itu teman-teman mungkin bisa membeli table saw ya, atau mungkin ada yang namanya circular saw, ada namanya jigsaw, bandsaw dan lain sebagainya lah ya. Tetapi di sini karena kita berbicara tentang modal awal ya, yang hanya menyalurkan hobi-hobi saja, ini saya menyarankan bagi teman-teman membeli sebuah circular saw seperti ini. Ini yang saya punya. Ini yang saya punya teman-teman semuanya. Ini dari merek Inco ya. Circular saw ini saya beli yang cordless ya, yang baterai maksud saya. Tetapi ini tidak harus teman-teman membeli yang cordless. Nah, ini kenapa saya membeli yang cordless waktu itu, karena memang listrik di rumah saya ini kecil ya. Waktu itu hanya 1.300. Jadi saya membeli cordless ini untuk mengakali agar listrik saya itu tidak jeglek ya, atau tidak mati saat saya menggunakan alat-alat. Nah, circular saw ini sangat penting. Ini kelebihannya adalah portable ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya itu dengan sangat mudah dan enteng daripada menggunakan table saw yang harganya mahal ya. Di sini ada yang listrik, ada juga yang cordless. Kebetulan saya punya yang cordless ya. Tadi teman-teman semuanya tidak harus beli yang cordless ya. Jadi teman-teman kalau memang hanya untuk modalnya mungkin
kurang cukup, ya itu bisa membeli yang listrik. Dan untuk mereknya pun tidak harus sama seperti saya, ya mungkin bisa merek-merek yang lain yang harganya mungkin bisa bersahabat dengan kantong kita semuanya ya. Dan harga circular saw ini bervariasi, tentunya semakin tinggi speknya juga akan semakin mahal. Tetapi kalau kita cek di toko online atau marketplace, harga circular saw ini juga tidak terlalu mahal-mahal juga ya. Ada yang harga 400 ribuan lah, itu sudah dapat sebuah circular saw listrik ya. Jadi alat yang pertama ini sangat penting karena tentunya akan sangat berguna sekali pada saat kita akan memotong ya, tentunya memotong kayu ataupun multiplex ini sangat berguna sekali. Oke, jadi alat yang pertama yang harus kita beli, yang harus kita punyai ya, menurut saya adalah sebuah circular saw seperti ini. Oke, teman-teman semua, itu alat yang pertama ya, power tool yang pertama yaitu sebuah circular saw. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah sebuah mesin bor seperti ini. Ini yang saya punya. Ini saya punya merek DCA ya. Jadi apa sih fungsi dari mesin bor ini? Ya tentunya mesin bor ini sendiri tentunya ya untuk mengebor ya. Mau apa lagi ya. Tetapi ada juga yang fungsinya itu untuk sekrup juga ada. Tetapi waktu itu ketika pertama saya beli, itu yang pertama adalah circular saw seperti ini dan mesin bor ini ya. Jadi saya gunakan di sini untuk mengebor ya, melubangi kayu ataupun melubangi multiplex. Kemudian saya juga menyekrup itu menggunakan bor ini gitu ya. Meskipun sebenarnya dari jenis mesin bor itu sendiri juga banyak ya teman-teman semua. Ada impact driver, ada impact wrench ya, impact drill dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau di sini kita berbicara mengenai modal awal atau menyalurkan hobi yang sangat minim sekali modalnya, ya saya rasa teman-teman bisa membeli sebuah mesin bor seperti ini ya, mesin bor seperti ini. Cuman teman-teman harus ingat ya, mesin bor sendiri itu banyak sekali merek dan speknya. Ada yang bisa mengebor tembok, ada juga yang tidak bisa. Nah, yang saya punya ini karena tujuannya untuk woodworking, untuk mengebor kayu, ya sudah. Saya gunakan satu bor ini untuk melakukan pre-drilling atau melubangi dulu sebelum kita sekrup biar tidak pecah ya medianya. Yang kedua, ya saya gunakan untuk menyekrup. Ini sudah cukup. Ya, dan harganya pun cukup murah sekarang ya. Bahkan ada yang jual bor ini seperti ini ya, yang 12 volt ini itu ada yang jual 200.000, 250 lah ya, atau 200 lebih sedikit. Itu sudah dapat cordless ya, sudah dapat baterai. Itu cukup murah ya, dengan modal yang tadi circular saw harganya 400 ditambah 200.000 ya, itu kurang lebih 600.000. Itu sudah cukup untuk kita menyalurkan hobi woodworking ya. Jadi saya rasa untuk menyalurkan hobi woodworking kita dengan menggunakan dua alat ini, itu kita sudah bisa menyalurkan hobi woodworking kita. Dan saya jamin dengan dua alat ini teman-teman sudah bisa membuat sebuah karya ya, untuk memotong kemudian untuk melakukan pengeboran dan penyekrupan. Dengan modal 600.000 sudah cukup untuk menyalurkan hobi kita. Mantap kan? Oke teman-teman semuanya, itu tadi ya. Jadi dua alat ini yang saya maksud tadi ya, itu sudah cukup untuk menyalurkan hobi kita. Oke, untuk alat selanjutnya yang menurut saya yang mungkin teman-teman harus punyai ya, untuk memperlancar hobi kita atau mempermudah hobi kita, itu sebuah alat atau mesin amplas ya, seperti ini yang saya punya. Nah, untuk mesin amplas sendiri itu banyak juga ya jenisnya ya, bukan hanya yang punya saya ini. Kalau ini mesin amplas yang itu yang kotak seperti ini. Jadi ada juga yang orbital sander, ada juga yang belt sander, ada juga yang tank sander dan lain sebagainya lah ya. Cuman kembali lagi ya, karena kita hanya hobi, lalu modalnya juga mungkin pas-pasan, ya cukup kita membeli sebuah mesin
amplas seperti ini. Nah, kalau teman-teman bermain di multiplex dan mungkin kayu solid atau apapun itu, ini sangat bermanfaat ya. Jadi bayangkan kalau kita membuat sebuah lemari begitu, kemudian kita ada yang tidak halus medianya, kita harus amplas manual, itu sangat menguras tenaga dan waktu ya. Dan untuk mempermudahnya ya, kita harus membeli alat seperti ini ya. Teman-teman bisa membeli alat yang sander kotak seperti ini yang punya saya, atau orbital sander yang bulat ya. Ini harganya juga tidak terlalu mahal juga, ada juga yang harganya antara 300 lah ya, 300 atau mahal-mahal 400.000 itu sebenarnya sudah dapat ya. Jadi ini bisa dilakukan manual, tapi dengan mempunyai alat sander seperti ini itu akan lebih bagus lagi ya. Oke, itu untuk alat yang ketiga, yaitu sebuah mesin sander atau mesin amplas. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai hobi woodworking yang itu lebih cenderung ke multiplex, dengan menggunakan 3 alat ini saya rasa sudah sangat cukup sekali ya, dan sudah oke lah ya, sudah bisa membuat lah untuk memotong, kemudian menyekrup, kemudian untuk menghaluskan. Tetapi kalau teman-teman mempunyai hobi bermain di kayu solid ya, itu ada satu tambahan alat lagi menurut saya, yaitu sebuah mesin planer seperti ini ya. Oke, jadi mesin planer ini tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membuat plan ya. Jadi untuk meratakan sebuah permukaan kayu yang tidak halus ya. Jadi apalagi yang kita lakukan join gitu ya, menyambung papan kayu, itu pasti ada selisih atau tidak rata antara sambungan satu dan sambungan yang lain. Nah, kita meratakan dengan menggunakan mesin planer seperti ini. Mesin planer ini juga banyak juga jenisnya ya. Ada yang manual ya, yang pakai serut seperti itu, ada yang manual, ada yang menggunakan mesin seperti ini, ada mesin jointer, ada planer duduk, banyak lah ya. Tetapi kembali lagi kembali lagi kepada modal ya. Yang paling murah lah ya, kita menggunakan mesin power tool, yaitu sebuah planer listrik seperti ini. Harganya pun kalau ini kisaran sekitar 600 lah ya, 500 sampai 600 itu sudah dapat untuk mesin planer seperti ini ya. Ini kalau misalkan teman-teman main di kayu solid ya, biasanya sih main kayu pinus atau jati Belanda itu meratakan menggunakan seperti ini ya. Oke, itu saya rasa teman-teman semuanya kita sudah berbicara mengenai power tool apa saja yang bisa kita gunakan untuk memulai sebuah hobi woodworking ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi 4 alat ini urut saya beli. Pertama adalah circular saw, saya gunakan untuk memotong multiplex waktu itu. Kemudian saya beli sebuah bor seperti ini, tujuannya untuk mengebor dan untuk menyekrup ya. Lalu saya membeli sebuah mesin sander seperti ini, tujuannya untuk menghaluskan multiplex waktu itu. Dan yang terakhir, karena saya upgrade ya, saya juga ingin bermain di jati Belanda ataupun kayu solid, saya membeli sebuah mesin planer seperti ini. Oke, ini versi SHB Woodworking ya, versi saya pribadi. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau upgrade ya, yang perlu di-upgrade mungkin adalah dari bornya. Bornya sebaiknya itu ada, kita mempunyai 2 ya, kita mempunyai 2 bor seperti ini. Kenapa? Yang pertama untuk melakukan pre-drilling, yang kedua untuk melakukan penyekrupan. Kenapa seperti itu? Ya biar cepat saja ya. Bayangkan kalau kita mau pre-drilling, kita harus ganti mata bornya, kemudian kita mau nyekrup, kita ganti juga mata skrupnya dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau mau, sekali lagi, kalau mau upgrade ya, update, sebaiknya kita beli lagi sebuah impact driver seperti ini. Ini kebetulan saya mempunyai Inco dan Stanley ya. Di sini tidak, kembali lagi tidak harus merek yang sama dengan saya ya teman-teman. Teman-teman bisa membeli dengan merek yang lain juga ya. Ini saya gunakan, yang sering saya gunakan. Yang pertama ini untuk pre-drilling sekarang. Yang ini impact driver ini saya gunakan untuk penyekrupan. Kenapa seperti itu? Karena untuk yang ini ya,
yang bor ini tidak ada kontrolnya. Artinya kalau kita kurang kontrol pada saat kita menyekrup, ini medianya bisa jebol karena tidak ada kontrolnya. Jadi ini akan terus berputar. Tetapi kalau menggunakan impact driver, ini ketika skrup ini sudah mentok, ya dia akan berbunyi ya. Artinya sudah tidak akan mengebor lagi. Jadi medianya cukup awet dan tidak jebol ya. Tapi ini nantilah ya, kalau mungkin teman-teman mempunyai rezeki atau apa namanya modal yang lebih, ya oke, silahkan bisa beli yang impact driver secara langsung. Tetapi untuk memulainya ya, dari pengalaman saya adalah dua ini sudah sangat cukup untuk memulai sebuah hobi woodworking. Oke teman-teman semua, itu tadi ya beberapa alat yang saya rekomendasikan ya, versi SHB Woodworking ya, versi saya tentunya. Kalaupun teman-teman nanti mempunyai pengalaman yang lain yang berbeda dengan saya, ya monggo silahkan kita bisa sharing di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih, dan semua alat-alat ini semuanya sudah pernah saya review di video-video saya sebelumnya. Jadi silahkan dicari ya di video-video SHB Woodworking untuk review dari semua alat yang ada di depan saya ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya baru mau mulai sebuah hobi woodworking dan bingung mau membeli alat apa dulu yang perlu dibeli. Ya, semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.